Tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan bagi bangsa Indonesia. Hari tersebut dikenal karena pertempuran berdarah di kota Surabaya yang tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia. Para pejuang bangsa tersebut berguguran dan disematkanlah tanda jasa sebagai jasa para pahlawan bangsa. Di sisi lain, komunitas advokat juga mencatat ada tiga tokoh advokat nasionalis, advokat pejuang, yaitu tokoh tersebut. Yang pertama adalah Mr. Besar Martokusumo. Beliau adalah tokoh advokat pertama di Indonesia di era revolusi. Mr. Besar memiliki reputasi internasional dan dikenal sebagai pengacara era kolonial. Dia terkenal sebagai mentor para pendekar hukum seperti Yap Thiam Him. Laki-laki kelahiran Brebes 8 Juli 1894 ini dinamai Tuan Besar karena ayahnya tahu bahwa dia lahir pada bulan ke-10 dalam kalender Islam. Sebagai anak priayi, dia telah disekolahkan mulai dari SD hingga masuk Rechtschool, bahkan terakhir kuliah di negeri Belanda. Ketika Tuan Besar Martokusumo lulus Rechtschool dan hijrah di Belanda tadi sekitar 1919, memilih karir sebagai seorang advokat besar dan dia mampu menunjukkan kepiawaiannya sebagai seorang advokat pejuang bangsa. Panggilan jiwanya memilih pekerjaan sebagai advokat karena banyak dijumpai praktek penindasan pada kaum inlander. Dia suka membantu orang yang berpendidikan namun tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang pengacara. Kemudian yang kedua adalah advokat pejuang atau advokat yang kedua sebagai pahlawan advokat adalah Yap Thiam Him. Beliau adalah pahlawan pengacara Indonesia yang lahir di Aceh pada 25 Mei 1913, sosok yang mengabdikan hidupnya untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia. Sejak kecil, sosok Yap Thiam Him telah memiliki sifat sebagai pemberontak dan membenci segala bentuk yang berhubungan dengan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat kecil. Selain aktif di kegiatan gereja, Yap Thiam Him aktif pula di kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Bahkan, Yap Thiam Him berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang memusatkan kekuatan politik pada presiden dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Namanya mencuat ketika melakukan pembelaan atas Dr. Subandrio, mantan Wakil Perdana Menteri Kabinet Soekarno yang waktu itu pada tahun 65 dia ditangkap dan ditahan karena menuduh jaksa dan polisi memerasnya, namun hakim akhirnya membebaskannya. Setelah kerusuhan Malari 74, dia ditahan selama setahun dan menolak menerima konsesi. Yap Thiam Him juga menjadi anggota International Commission of Jurists Jenewa, dan pada 12 September 80 dia memperoleh gelar honoris causa di bidang hukum dari Vrije University Belanda. Namanya diabadikan dalam penghargaan Yap Thiam Him Award, yaitu penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia kepada orang-orang atau lembaga yang berjasa besar dalam upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Nama pahlawan bangsa yang dari advokat yang ketiga adalah Bang Buyung Nasution, yang kiprah beliau dalam perkembangan hukum nasional memang tak terbantahkan. Banyak sumbangsi pemikiran yang fenomenal yang telah diberikan pria khas dengan rambut peraknya ini. Dalam sejarah perkembangan Lofem, Buyung menjadi salah satu pemrakarsa lahirnya Lofem. Buyung tercatat sebagai Lofem yang modern, generasi awal yang kemudian menjadi pionir di bawahnya. Tidak hanya dalam sejarah Lofem, sejak sumbangsi Buyung juga tercatat dalam sejarah perkembangan lembaga swadaya masyarakat LSM yang fenomenal, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, yang menjadi tonggak perlindungan hak asasi manusia HAM, khususnya bagi masyarakat miskin pencari keadilan. Dari YLBHI, Bang Buyung mencetak figur-figur advokat pejuang yang handal seperti Munir dan mendirikan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam serta Garuda Nusantara yang lainnya.
Demikian 3 tokoh pahlawan advokat nasional. Salam juang Fiat Justisia Ruat Kulum, Surabaya 10 November 2022, Dr. Rahman Hakim.